Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara melakukan black box testing. Kalau yang kali ini saya akan memaparkannya tanpa menggunakan framework terlebih dahulu. Ini biasanya digunakan untuk software atau program seperti website. Jadi yang paling simpelnya itu kita bakal ngecek apakah seluruh tujuan dari program ini berguna. Tujuan yang dimaksud itu adalah seperti yang ada di use case diagram ini. Nah, bisa dilihatkan di sini ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan pada website ini. Jadi kita akan ngetesnya ini satu-satu apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, jadi di sini tuh ada tugas besar kelompok saya saat RPL dulu. Jadi ini semacam website untuk kesehatan begitu dengan sistem posting, namun ada verifikasi dari admin. Nah, jadi yang pertama itu kita akan mengecek untuk user dulu terlebih dahulu ya. Di sini itu ada register user. Nah, register user itu diperlukan untuk melakukan login user. Jadi di sini pertama kita akan coba untuk register. Misalkan black box, emailnya apa saja, c.com. Lalu untuk passwordnya itu kita akan coba untuk register akun. Nah, di sini bisa dikatakan selamat, katanya akun tuh udah berhasil ditambahkan. Tapi gimana sih kita tahu kalau akun itu benar udah ditambahin? Nah, sekarang kita coba untuk melakukan login. Ada black box. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau kita itu udah berhasil login nih. Halo black box katanya. Nah, itu kan di sini ada untuk fungsi selanjutnya setelah login kita bisa melakukan komen pada berita, like berita, lalu ada request berita, ada edit berita, manage judul berita. Coba kita di sini coba untuk publish. Di sini ada request publish berita. Coba kita publish. Misalkan kita judul beritanya tuh black box testing. Nah, si beritanya itu black box. Keywordnya tuh ada testing. Submit. Nah, ini bilangnya selamat, request publish telah ditambah. Oke, sekarang kita bakal ngecek nih. Gimana sih kalau kalau kita tahu kalau benar udah ditambah gitu si beritanya tuh. Sekarang coba kita logout dulu dan kita akan login sebagai admin. Nah, karena di sini itu kan request publish berita ya. Nah, si admin tuh di sini si admin tuh bekerja untuk memverifikasi apakah berita ini benar atau salah. Jadi ini itu untuk mencegah adanya hoax yang terjadi pada berita. Sekarang kita lihat di manage berita. Oh, ada nih, ini berita yang tadi nih. Apa? Yang baru dibuat sama user namanya black box. Bisa kita kembali. Nah, di sini bisa ada validasi, ada delete, ada edit. Nah, di sini kan ada manage berita. Manage berita tuh udah masuk ke delete sama edit juga sebenarnya. Tapi di sini ada lagi edit berita. Oh ya, dan validasi itu juga ada di manage berita. Lalu ada publish. Ini juga sama. Kalau di sini tuh dari proyek satu, kalau admin tuh publish beritanya nggak perlu validasi lagi ya karena admin gitu kan. Udah kesehariannya juga udah ngecek validasi. Kalau dia buat berita ngapain harus dicek lagi validasinya gitu kan. Nah, oh iya, dan untuk itu ya
sebelum apa sebelum kita validasi berita tersebut, di sini tuh nggak akan muncul berita sama sekali karena ini tuh masih kosong ya, ceritanya masih kosong, belum ada yang nge-publish berita. Coba kita manage sekarang, kita beri validasi. Oke, sudah divalidasi, lalu di sini katanya admin dan user bisa melihat berita. Oke, kita kembali ke home dan nah muncul di sini ada berita yang tadi sudah divalidasi. Berarti kan admin dan user itu udah bisa melihat berita. Lalu misalkan selanjutnya misalkan kita lihat lagi ke use case-nya itu manage berita, sekarang delete berita yang tadi misalkan. Oh ternyata setelah dilihat lagi, oh ini hoax ya kan? Ini hoax beritanya. Oke, di sini bisa di delete. Nah, sudah di delete. Cek lagi di home. Oh, sudah tidak ada, berarti kan uh, untuk fungsi manage berita ini udah bisa. Lalu kita coba admin publish berita. Saya admin. Hai kalian. Admin. Submit. Lalu bisa kita lihat di home nih. Karena ini admin kan. Oh ya. Karena admin nggak usah validasi lagi. Nah seperti itu. Lalu kita lihat fungsi apa lagi nih. Tadi publish berita sudah dicoba, login admin sudah, manage berita sudah, view berita juga sudah, manage judul berita. Nah, kalau di sini tuh katanya bisa dilakukan oleh user dan admin. Kita coba dari admin dulu ya. Saya admin. Oh, nah ini yang tadi misalkan kita coba saya admin loh. Nah, update. Nah, udah berhasil kan berita telah diupdate. Berarti manage judul berita oleh admin itu udah berjalan dengan lancar. Lalu sekarang kita coba dari sudut pandang user. Duh, harusnya yang tadi jangan dihapus ya. Nah, coba kita publish lagi berita. Tes, tes, tes. Ya, login lagi ke admin. Nah, di sini bisa kita validasi dulu nih, biar muncul dulu di apa? Di view beritanya. Sudah muncul kan oleh black box. Oke, sekarang kita logout dan kita coba lagi untuk coba ngubah beritanya yang tadi diedit ya. Di sini ada kan edit berita juga. Kita sekalian edit isinya biar sekalian ngetes sama si judul ini. Oke. Tes 1 2 3. Judul beritanya tes 2 update. Selamat berita telah diupdate. Nah, tapi di sini tuh sistemnya kalau kita udah update berita harus minta validasi lagi ke admin. Nah, itu kalau dari user. Nah, setelah itu coba kita lihat lagi di admin. Manage. Nah, ini udah set dilihat. Oh, udah berubah kan isinya tadi. Edit berita 1 2 3 udah. Sudah berfungsi. Sekarang kita validasi. Oke. Bisa dilihat, oke, sudah berhasil. Kita list lagi, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Tinggal komen dan like. Coba di komen dan like itu ada di bagian user. Login lagi ke user. Nah sih, misalkan pengen komen punya admin. User admin. Post. Kayak bisa dilihat ini user Blackbox itu ngasih komen ya, terus bisa di like juga nih sama user. Nah, like. Nah ya bisa dilihat ya, belum ada fitur dislike-nya. Nah ini tuh berarti kan
bisa dikatakan kalau komen berita itu sudah muncul di sini, lalu like berita juga sudah bisa. Nah, berarti bisa dikatakan semua fungsi yang ada di use case ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini tuh untuk contoh black box pada website. Ya, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan bagaimana salah satu cara kerja framework dari black box testing. Di sini framework yang saya gunakan adalah Fitness, yaitu framework unit testing yang digunakan pada bahasa pemrograman Java. Nah, jadi di sini tuh saya ada program sederhana untuk Java. Di sini ada variabel string bernama file type, lalu ada setternya juga di sini, dan ada metode untuk melakukan check type. Jadi di metode check type itu jika di dalam string file type terdapat .pdf atau docs atau xls atau ppt, dia akan mereturn OK, string OK. Kalau tidak, dia akan mereturn string not document. Nah, lalu setelah dibuat si programnya, kita bakal nge-compile terlebih dahulu supaya bisa dijalankan testingnya. Jadi setelah di-compile kita akan buka fitnessnya. Jadi fitness itu berbasis web server. Kita ngejalaninnya pakai command prompt di sini. Bisa dilihat di sini ada jar-nya fitness standalone. Jar. Karena web server kita akan gunakan port 8090. Nah, setelah dijalankan si server fitnessnya, kita akan langsung buka di browser. Kita tadi akan ke localhost 8090. Nah, jadi ini tampilan awal dari fitness. Jadi di sini tuh kalian bakal membuat page, di mana page itu digunakan sebagai testingnya. Di sini kan to add your first page, klik edit button. Namun di sini karena saya sudah ada page yang telah digunakan sebelumnya, di sini. Nah, kurang lebih tampilan untuk halaman testingnya itu akan seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi kita mengikuti alurnya itu edit, di sini ada sedikit kayak codingan gitu. Ada path-nya itu tempat si file Java-nya disimpan di mana, terus nama .class yang digunakan apa, yang tadi setelah dikompil itu. Di sini ada tadi variable string yang bakal digunakan sebagai input apa. Lalu di sini ada metode yang digunakan itu apa, lalu ditambahkan tanda tanya di akhirnya. Jadi ini tuh setelah di save, dia akan berbentuk tabel. Nah, jadi bentuknya tuh bakal seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan tes. Nah, seperti ini. Karena ini ada yang salah, berarti warnanya warna merah. Di sini tuh bisa dilihat PDF oke, X oke, PPT oke, XLS oke, lalu MP4 not dokumen oke. Nah, di sini tuh ada PDF, di mana PDF tuh harusnya kan oke, tapi ya oke itu diekspektasikan. Namun yang keluaran yang diminta saat testing ini malah no dokumen. Coba kita hapus tadi. Nah, itu sekedar uji coba kalau misalkan ada kesalahan pada testing. Lalu tes lagi. Nah, dan jika tesnya pas semuanya, maka warnanya akan hijau seperti ini. Nah, sekian untuk bagian black box testing. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.